Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan sahabat semua nikmat iman, nikmat sehat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kisah gaji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang pedagang kain, setelah dilantik menjadi khalifah dengan membawa beberapa helai kain di tangannya. Pagi-pagi ia berjalan menuju pasar untuk berjualan seperti biasanya. Di tengah jalan ia berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mau kemana engkau?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Mau ke pasar." Sahut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana tugas kekhalifahan?" Jawab Sayyidina Abu Bakar, "Lalu bagaimana aku memberi makan keluargaku?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mari kita menjumpai Abu Ubaidah yang dijuluki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang kepercayaan umat, agar ia menentukan uang gaji untukmu dari Baitul Mal." Keduanya pun menjumpai Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian ditetapkanlah gaji untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jumlahnya sebesar keperluan makan seorang muhajirin biasa, bukan dari golongan kaya dan juga bukan dari golongan miskin. Suatu hari istrinya berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku ingin makan sedikit manisan." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak memiliki uang untuk membelinya." Istrinya berkata, "Aku akan menyisihkan sedikit demi sedikit uang belanja harian, sehingga dalam beberapa hari akan terkumpul sejumlah uang." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menyetujuinya. Akhirnya dalam beberapa hari istri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa mengumpulkan sedikit uang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Tampaknya dari pengalaman ini uang gaji kita dari Baitul Mal telah melebihi keperluan kita." Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Untuk selanjutnya, uang gaji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dikurangi sejumlah uang yang dapat disisihkan oleh istrinya tersebut. Meskipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi seorang khalifah, pemimpin seluruh umat Islam, dia tetap berdagang seperti sebelumnya. Hasil pekerjaan itu cukup untuk keperluan keluarganya. Hal ini bisa diketahui dari pernyataan dia setelah menjadi khalifah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi khalifah, ia berkata, "Kaumku mengetahui bahwa pekerjaanku adalah berdagang. Itu telah mencukupi keluargaku. Tetapi karena tugas kekhalifahan, aku disibukkan dengan urusan kaum muslimin, sehingga untuk keperluan keluargaku diambil dari Baitul Mal." Meskipun begitu, ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu akan meninggal dunia, ia berwasiat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
agar mengembalikan seluruh uang gaji yang telah dikeluarkan untuk dia dari Baitul Mal kepada khalifah yang menggantikan dia. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia tidak meninggalkan dirham dan dinar. Ia hanya meninggalkan seekor unta perah, sebuah mangkok, dan seorang hamba sahaya. Dalam riwayat lain, ia berkata, ia telah meninggalkan sehelai selimut dan sehelai kain alas. Barang-barang itu telah diserahkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ia menggantikannya sebagai khalifah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencucuri rahmat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia telah membuat letih orang yang ingin mengikutinya. Demikianlah kisah gaji Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Semoga kisah ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.